Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang anak dan kemarahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kemarahan memang bisa menguasai siapa saja, Pak Paul. Bukan hanya orang yang dewasa, tetapi juga anak-anak itu seringkali saya melihat marah-marah gitu, Pak Paul ya. Nah, tentu kita sebagai orang tua tidak menghendaki anak-anak kita itu kalau mengungkapkan sesuatu atau meminta sesuatu itu harus dengan kemarahan gitu, Pak Paul. Tetapi bagaimana kita itu sebagai orang tua memberikan arahan atau didikan kepada anak supaya ya kalau marah itu tidak seperti itu gitu. Bagaimana Pak? Memang kemarahan adalah emosi yang saya kira ya paling banyak menimbulkan masalah di dalam kehidupan ini. Nah, kita ini nih bukannya berkata bahwa kita nggak boleh marah. Alkitab pun juga berkata ya marah tapi jangan sampai biarkan kemarahan itu terus bersarang hingga matahari terbenam. Namun terpenting adalah kita mesti belajar mengaturnya. Nah, saya kira kebanyakan kita ini mengalami kesulitan mengatur kemarahan. Nah, ternyata saya perhatikan orang-orang yang mempunyai masalah dengan kemarahan di usia dewasa sebetulnya sudah mulai mengembangkan problem dengan kemarahan itu sejak usia kecil. Jadi dengan kata lain, kalau orang tua berhasil menangani si anak, menolong si anak mengatur kemarahannya sejak usia kecil, bukankah si anak itu tidak harus hidup ya dengan masalah kemarahan di usia dewasanya? Sebaliknya kalau orang tua gagal menolong si anak mengatasi kemarahannya, bukankah ya sayang ini anak nanti sudah besar harus mempunyai masalah dengan kemarahannya. Nah, itu sebabnya kita mau mengambil waktu saat ini Pak Gunawan untuk membicarakan ya bagaimana orang tua itu dapat menolong anak mengatasi kemarahannya. Nah, untuk supaya orang tua itu bisa ya memulai dengan sebuah perspektif, maka saya akan bagikan dulu secara umum apa itu yang seringkali menjadi respons kita terhadap kemarahan. Yang pertama adalah orang-orang yang berkata bahwa saya marah berarti ini tanggung jawab saya. Sayalah yang telah memilih untuk memberi respons marah. Tapi ada jenis kedua, yaitu orang-orang yang berkata, kamu yang membuat saya marah. Kalau kamu tadi tidak memancing saya untuk marah, saya pun gak akan marah. Nah, dengan kata lain, beda antara yang pertama dan yang kedua adalah yang pertama, meletakkan tanggung jawab pada dirinya sendiri, sedangkan yang kedua itu meletakkan tanggung jawab pada orang lain sebagai penyebab kemarahannya. Nah, sebagai orang tua, kira-kira inilah arah yang dia mesti tempuh ya, atau mendorong si anak untuk sampai ke sana, yaitu mengajar anak untuk bertanggung jawab atas kemarahannya dan belajar mengatasinya. Tapi kalau memang kemarahan anak itu disebabkan oleh suatu tindakan orang lain yang merugikan dia, Bapak ya, dan kita melihat memang dia pantas untuk marah gitu. Itu bagaimana, Bapak? Sudah tentu, sekali lagi, marah itu bukanlah sebuah emosi yang hendak kita lenyapkan. Jadi, tidak apa-apa marah. Namun, sebagai orang tua, kita mesti menolong anak untuk dapat mengatur kemarahannya dengan tepat. Memberi respons yang sesuai. Sebab intinya adalah, kemarahan menjadi problem jikalau kita tidak bisa lagi mengaturnya. Sehingga kemarahan itulah yang mengatur kita atau menguasai kita. Nah, kita tahu sewaktu kemarahan menguasai kita, kita akan melakukan hal-hal yang sebetulnya itu belum tentu kita ingin lakukan. Dan seringkali pada akhirnya kita sesali. Nah, ini nih yang kita mau cegah. Jadi, fokus kita bukan pada bagaimana untuk tidak marah. Tapi bagaimana mengatur kemarahan, menguasainya, sehingga kemarahan itu tidak menguasai kita. Ya, berarti ada beberapa faktor ya Pak Paul ya, yang menyebabkan seseorang anak itu mudah marah gitu. Sebetulnya iya Pak Gunawan. Jadi kadang-kadang ini kita terlalu menyederhanakan masalah dan hanya menyimpulkan bahwa kalau orang itu sering marah berarti memang itu sifatnya lah dia pemarah.
Sebetulnya sekurang-kurangnya ada 5 ya faktor penyebab yang membuat orang itu lebih mudah marah. Yang pertama adalah latar belakang keluarga yang buruk, di mana tidak ada panutan yang tersedia. Sehingga si anak hanya melihat satu model atau cara mengungkapkan kemarahan. Misalnya, si ibu kalau tidak senang, marah, berteriak. Si ayah kalau tidak senang, marah, berteriak, atau bahkan memukul atau membanting. Nah, model atau contoh-contoh seperti itulah yang nanti diserap oleh si anak, dan setelah dia besar, atau mungkin tidak usah dia besar, pada masa kecil pun akhirnya dia mulai mencontoh, dia mulai melakukannya. Sehingga akhirnya kemarahan itu menjadi bagian dalam hidup dia yang tidak dapat diatasinya. Ya, mungkin juga anak itu punya pengalaman kalau ayahnya itu marah gitu. Lalu dia melihat ayahnya ini mendapatkan apa yang dia inginkan gitu Bapak. Dan ini dipakai sebagai suatu cara oleh anak ini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan itu Pak. Betul Pak Gunawan. Jadi kalau si anak melihat bahwa waktu si ayah marah, si ayah mendapatkan yang diinginkannya, karena bukankah waktu si ayah marah, dia menjadi takut, dan dalam kondisi takut, ya dia akhirnya melakukan yang diminta oleh ayahnya. Akhirnya itu yang dia pelajari, bahwa untuk mendapatkan yang dia inginkannya, dia hanya perlu membuat orang takut dengan kemarahannya. Nah, cara-cara inilah yang nanti diserap olehnya dan digunakannya. Ya, bagaimana dengan kalau anak ini punya kakak-kakak yang juga sering marah gitu Pak Pol? Apakah itu juga menunjang anak ini menjadi anak yang pemarah gitu? Saya kira iya. Jadi tidak harus hanya orang tua. Tapi kalau kakak-kakaknya juga mempunyai tegangan tinggi, mudah sekali marah, tidak bisa tidak, dia akan terpengaruh. Jadi dia pun lebih mudah dan lebih cepat marah. Berarti sebenarnya sejak kecil, pada waktu kecil, anak ini bukan punya suatu bakat tertentu untuk marah gitu, bukan Pak Boleh? Enggak, memang pada dasarnya ya dia lahir ke dalam dunia. Memang ada anak-anak yang nanti kita akan bahas juga. Yang kedua adalah faktor energi ya. Kalau energinya tinggi, memang dia akan lebih mudah marah. Tapi sebetulnya ya kalau diberikan contoh-contoh yang positif, maka dia akan lebih mampu juga untuk mengutarakan kemarahannya dengan lebih baik. Iya, faktor yang energi itu bagaimana Pak Pol? Jadi pada akhirnya kita simpulkan bahwa tingkat energi yang tinggi membuat anak sukar mengatasi gejolak kemarahannya dan cenderung melampiaskannya secara fisik dan langsung. Jadi anak-anak yang memang dari lahir berenergi sangat tinggi, nah dia memang lebih rentan terhadap kemarahan Pak Gunawan. Itu sebabnya sebagai orang tua ya kita mesti lebih memahami hal ini dan mendorong si anak untuk bisa menguras energinya dengan cara-cara yang lebih konstruktif, dengan olahraga, dengan permainan-permainan. Nah, tapi tetap tugas si orang tua sama. Waktu si anak misalkan kesal dan mau marah dan mau melampiaskannya secara fisik, orang tua sudah langsung harus bertindak, mencegahnya dan menyuruh si anak untuk mengutarakannya secara ucapan, secara verbal. Sehingga dia tidak keburu untuk melampiaskannya secara fisik. Nah, jadi itulah tindakan yang kita harus lakukan kalau kita menyadari anak kita memang berenergi tinggi. Ya, energi tinggi ini kan bisa juga diperoleh lewat makanan yang dia konsumsi tiap-tiap hari. Nah, apakah itu berpengaruh juga, Bapak? Betul, jadi anak-anak yang memang berenergi tinggi, biasanya tuh kita harus perhatikan juga menu yang dimakannya. Karena sudah tentu kalau banyak sekali protein yang dimakannya itu akan lebih banyak energi yang diperolehnya. Jadi memang ya perlu keseimbangan. Tapi karena saya memang bukan ahli dalam gizi, ya jadi saya nggak berani ya mengatakan berapa banyak dan sebagainya. Mungkin orang tua harus konsultasi langsung dengan ahli gizi. Iya, memang kemarahan itu sendiri sebenarnya menguras energi yang cukup besar itu yang kita rasakan sebagai orang dewasa. Apakah hal itu juga dialami oleh anak-anak, Pak? Sudah tentu setelah dia mengutarakan kemarahannya secara fisik, ya dia akan merasa letih, dia akan merasa capek ya. Itu betul. Jadi akan mengurangi sedikit banyak tingkat energinya. Namun sebagai orang tua itu tuh yang kita mesti cegah. Jangan sampai dia akhirnya tuh terbiasa mengutarakan kemarahannya dengan segera dan secara langsung lewat tindakan-tindakan fisik. Iya. Ada faktor yang lain, Pak? Yang ketiga adalah tingkat kepekaan yang tinggi. Jadi umumnya anak-anak dengan kepekaan yang tinggi, ya sensitif sekali. Nah, nggak bisa enggak, dia lebih mudah terganggu. Karena ya perasaannya sangat-sangat
sensitif. Dia akan lebih mudah tersinggung dan akhirnya ya lebih mudah marah. Itu sebabnya kepada anak-anak ini nih, kita sebagai orang tua mesti lebih proaktif ya. Karena kita sadar anak kita itu tuh peka sekali. Waktu kita lihat dia sudah terganggu, kita mesti ajak dia bicara. Apa tuh yang mengganggu kamu? Kenapa tuh kamu merasa begitu? Nah, biarkan dia belajar mengutarakannya. Kemudian kita berikan masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan sehingga si anak perlahan-lahan belajar untuk menggunakan pemikirannya. Enggak hanya mendasari tindakannya atas perasaannya yang peka itu. Nah, sekali lagi, di sini dibutuhkan peran orang tua yang aktif. Kalau orang tua nggak berperan, berarti ya si anak hanya ikuti ya emosinya. Ya, kemana emosinya mau pergi, ya itulah yang dia akan ikuti. Tapi kalau orang tua bisa melihat dengan cepat, mendeteksinya, mengajaknya berbicara, dan mulai mempertimbangkannya secara rasional, nah si anak akan dilatih untuk mengembangkan kemampuan nalar untuk mengatasi gangguan-gangguan dalam hatinya. Ya, sebenarnya kenapa Pak Boleh ada anak itu yang sebagian ini tingkat kepekaannya itu begitu tinggi, tetapi ada anak yang agak acuh aja, jadi dia bisa mengabaikan hal-hal seperti itu sehingga dia tidak marah gitu Bapak. Ini sebetulnya disebabkan oleh faktor lahiriah ya atau genetik. Jadi kalau salah satu orang tua kita juga memang memiliki kepekaan seperti itu, besar kemungkinan anak kita juga akan mewarisinya. Itu sebagai ya warisan dari orang tua. Nah, pertanyaannya dari mana sih asalnya? Ini semua memang kembali kepada susunan syaraf atau otak sel-sel di otak kita. Itulah yang memang menentukan reaksinya seperti apakah ya yang kita akan berikan. Ada yang super peka, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang sangat-sangat tidak sensitif. Iya, faktor yang lain apa Pak? Yang lain adalah cara pandang yang berorientasi detail. Nah, anak-anak dengan kecenderungan untuk mendetail sekali, dia akan nggak bisa enggak ya melihat segalanya dengan begitu jelas, melihat semuanya dengan teliti. Nah, nggak bisa enggak, makin banyak melihat, makin terbuka kemungkinan ia pun melihat hal-hal yang tidak disukainya. Sebaliknya anak-anak yang lebih berpandangan global, nggak begitu melihat, memperhatikan hal-hal kecil, ya lebih susah marah. Karena apa? Yang nggak lihat. Yang lebih melihat banyak, ya udah tentu akan lebih mudah terganggu dan akhirnya lebih mudah marah. Nah, kalau kita sadar anak kita seperti itu, nah kita sekali lagi harus menolongnya. Kita sudah tentu mengkomunikasikan pengertian kita. Karena kamu melihat lebih mendetail, lebih banyak, maka kamu lebih mudah kesal dan marah dan sebagainya. Namun, kalau bisa, kamu coba memberikan jarak antara dirimu dan persoalan. Jangan terlalu dekat. Coba sementara kamu lagi memikirkan masalah itu, dalam benakmu kamu dorong. Kamu seolah-olah halau peristiwa yang kamu sedang alami itu, sehingga kamu nggak terlalu akhirnya itu terpengaruh, terkena. Kemudian coba ajar anak untuk melihat gambar utuh. Coba lihat globalnya, ya, sehingga dia nggak terlalu cepat ya diganggu oleh hal-hal yang mendetail itu. Iya, hal-hal yang mengganggu ini bisa saja orang, bisa juga keadaan, macam-macam hal itu Pak Pal ya. Betul sekali. Jadi nggak mesti ya memang hanya orang saja, tapi memang ini juga bisa kondisi-kondisi tertentu. Apa yang dilihatnya itu karena dia mempunyai orientasi kognitif yang detail, dia akan melihat semuanya. Jadi ada yang nggak benar, ada yang nggak benar dia bisa lihat juga. Nah, kita mesti mengajar anak untuk akhirnya ya berkata, ya udah, saya mau pisahkan diri, yang kecil-kecil itu meskipun nggak betul, ya udah dah nggak apa-apa. Jadi dalam hal itu sebenarnya yang memicu kemarahan dia adalah dia sendiri Pak Boleh. Betul, karena dia melihat lebih detail, lebih banyak. Jadi waktu ada hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginannya, nah dia juga cepat melihatnya. Iya. Apakah kemarahan ini juga ada kaitannya dengan ego seseorang itu? Ada sekali Pak Gunawan, dan bahkan sangat erat ya. Jadi anak-anak dengan ego yang kuat ya, artinya keras kepala, kemauannya keras, cenderung membuat dia itu lebih mudah marah. Dan kalau marah umumnya lebih eksplosif, lebih kuat ledakannya. Karena memang egonya itu sangat kuat. Nah, kalau ada anak yang seperti ini nggak bisa enggak. Memang kita harus sering-sering mengajaknya berbicara. Mengajar dia untuk menarik napas yang panjang sebelum mengatakan apa-apa.
mengajarnya untuk keluar dari ruangan, jangan ngomong dulu, jangan bilang apa-apa dulu. Sebab kalau udah kadung berbicara, akhirnya ledakannya akan pasti keluar. Jadi kita ajak dia atau ajar dia untuk yuk kamu keluar dulu. Yuk kamu tenangkan diri dulu. Coba ambil nafas. Coba hela nafas yang panjang. Keluarkan perlahan. Nah, teknik-teknik seperti itu kita ajarkan kepada dia. Supaya akhirnya dia udah tenang. Nah, baru nanti dia mengeluarkan isi hatinya. Ya Pak Paul, bentuk kemarahan ini memang kadang-kadang beragam itu Pak. Ada anak itu yang memang secara eksplosif menyatakan kemarahannya. Kita tahu dia sedang marah. Tetapi ada anak itu yang kalau marah diam gitu Pak Paul. Tapi kita tahu dia sedang marah. Waktu kita tanyakan apakah kamu marah, dia jawab enggak. Tapi enggaknya itu kan, dia berkata tidak itu kan dengan nada marah juga. Kita tahu dia marah. Nah ini bagaimana Pak Paul mengatasinya? Kalau ada anak yang seperti itu, umumnya memang kita nggak bisa langsung memaksanya untuk berbicara saat itu juga. Jadi kita biarkan. Kalau dia berkata enggak, ya udah kita diamkan. Nah, setelah lewat satu masa, dia udah lebih tenang. Nah, dalam keadaan santai, barulah kita ajak dia berbicara. Kita mungkin berkata, tadi papa atau mama melihat kamu kok agak terganggu dengan tindakan adikmu. Ya, mama mengerti ya kamu marah karena mungkin adikmu itu kok nggak sensitif dengan kamu. Ya, apakah seperti itu tadi peristiwanya? Nah, barulah kita ajak dia bicara. Nah, misalkan dia menceritakan ini yang membuat dia marah dan sebagainya. Nah, kita katakan oke, kalau gitu ya nggak apa-apa. Dan kita ajak dia untuk membicarakan alternatif. Solusi-solusinya. Apa tuh yang bisa dia katakan atau lakukan kepada adiknya dan gak hanya mendiamkan. Jadi kita beritahu dia bahwa meskipun kamu nggak bisa langsung mengutarakan perasaan atau pikiranmu saat itu, nggak apa-apa, tunda sementara. Kemudian setelah itu tetap kamu harus ngomong sama adikmu. Kalau nggak dia nggak akan tahu. Misalkan dia bilang nggak usah lah, nggak usah. Nah kita tawarkan bantuan kita. Nanti mama temani kamu. Yuk kita ngomong dengan adik. Nah kita panggil adiknya. Kita ajak dia ngomong. Nah kita bantu dia untuk berbicara. Nah waktu tindakan itu membuahkan hasil yang positif. Nah kita bisa berkata kepada dia. Nah kamu kan lihat hasilnya positif. Adikmu sekarang mengerti. Ya jadi penting untuk kamu mengutarakannya. Meskipun saat itu kamu nggak bisa. Tapi setelah kamu udah lebih reda. Tolong ya kamu utarakan. Berarti yang penting di sini adalah bagaimana cara mengatasinya, membantu anak mengatasi kemarahannya gitu Pak Paul. Selain hal itu, apakah ada hal lain Pak Paul? Nah ada ya Pak Gunawan, jadi ada beberapa nih yang memang orang tua juga perlu ya sadari. Jadi misalnya yang pertama ya, kita mau mendidik anak mengembangkan kesabaran. Sebab kenapa? Pada dasarnya kesabaran adalah kemampuan untuk tinggal diam bersama ketidaknyamanan. Jadi artinya makin lama kita dapat duduk bersama ketidaknyamanan, makin tinggi tingkat kesabaran. Ini yang kita mau anak-anak mulai mengembangkannya. Ya kita tahu dari firman Tuhan, salah satu buah Roh Kudus adalah kesabaran ya di Galatia 5 ayat 22. Nah, kalau begitu kita bantu yuk si anak ini untuk mengembangkan kesabaran. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak jelas sabar itu apa. Nah, jadi sekarang kita mengerti ya sabar artinya bisa duduk bersama ketidaknyamanan. Bisa menoleransi ya ketidaknyamanan itu. Nah, hal seperti ini nih yang kita mesti mulai tekankan pada anak. Waktu dia merasa nggak nyaman, dia mulai resah. Nah, kita ajak dia untuk yuk kita duduk dulu. Yuk kita ngomong-ngomong dulu. Biarkan kamu tetap di sini. Kamu jangan lari dulu. Kamu jangan kemana-mana dulu. Jadi ajar anak untuk berhadapan dengan ketidaknyamanan. Kadang-kadang orang tua karena nggak menyadari ini terlalu cepat Pak Gunawan memberikan jalan keluar sehingga si anak nggak harus tinggal di dalam ketidaknyamanan. Buru-buru ya melepaskannya. Nah akhirnya ini menjadi bagian dari reaksi-reaksi dia terhadap ketidaknyamanan. Sedikit tidak nyaman, maunya lari aja. Kalau nggak bisa lari, nggak bisa buru-buru keluar, marah langsung. Nah justru ini nih yang kita mau kembangkan. Ya ini yang kesulitannya karena orang tuanya sendiri yang nggak sabaran gitu Pak Paul. Orang tuanya sendiri justru ingin cepat-cepat lari dari kondisi yang tidak nyaman, yaitu anaknya yang marah-marah ini gitu Pak Paul. Nah seringkali itu yang terjadi. Sehingga ya si anak makin hari makin
mengembangkan ketidaksabaran. Begitu ada hal-hal yang nggak enak, ya dia mesti mendapatkan solusi, dia mesti buru-buru lepas, sehingga ya kesabarannya nggak pernah ditumbuh kembangkan. Iya. Bapak, kalau orang nggak nyaman ya, tapi harus tetap tinggal di sini, itu kan erat kaitannya dengan penyangkalan diri gitu Bapak. Betul Pak Gunawan. Jadi kesabaran sangat berkaitan dengan penyangkalan diri. Mana memang Tuhan sudah ajarkan ya kepada kita bahwa untuk mengikutnya kita harus menyangkal diri kita. Apa sih artinya menyangkal diri? Nah, saya definisikan menyangkal diri adalah meski kita layak mendapatkannya, namun ya kita bisa mengekang diri untuk tidak mendapatkan yang kita inginkan. Nah, sebagai orang tua ini yang kita mesti mulai tekankan kepada anak. Yaitu, meskipun kamu layak mendapatkannya, namun secara berkala ya sekali-sekali, nggak apa-apa kamu nggak mendapatkannya. Jadi, dia mesti belajar untuk berkata tidak kepada dirinya. Nah, sudah tentu, kalau orang tua secara berlebihan memaksa anak untuk terus menyangkal diri, untuk berkata tidak kepada dirinya, itu anak juga kasihan. Nggak pernah bisa ya mengutarakan keinginannya. Selalu harus mengalah. Nah, itu juga nggak tepat. Tapi secara berkala orang tua memang mesti mengajar anak untuk berkata tidak kepada dirinya. Meskipun dia layak, dia mestinya dapat, tapi nggak apa-apa kok. Dia nggak harus mendapatkan apa yang diinginkannya. Iya. Apakah ada cara lain untuk mengatasi kemarahan kalau anak yang marah ini Bapak? Yang berikut adalah mendidik anak untuk menerima dan hidup dengan kenyataan bahwa dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua ada kecacatannya. Jadi, ada waktunya bagi anak untuk melupakannya dan tidak mempermasalahkan hal yang mengganggunya. Artinya, ajar anak untuk berkata, ya udah sebodoh amat. Jadi sekali-sekali mesti begitu. Dan nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Nggak semua akan berjalan sesuai dengan keinginannya. Nah, ada anak-anak yang memang secara bawaan, karena perfectionist, ya, mau sempurna semuanya, nggak bisa tuh melepaskan. Nggak bisa berkata, ya udah saya sebodoh amat. Nggak bisa. Nah, justru kepada anak-anak yang seperti ini nih, kita sebagai orang tua lebih harus ya berperan, mendorong dia untuk berkata, ya udah lepasin aja, ya udah lupakan aja, jangan terlalu dipikirin, jangan kamu terlalu mau ya semuanya sempurna sesuai keinginanmu. Nah, dengan cara itulah si anak akhirnya terus dididik, dikondisikan untuk bisa melepaskan dan tidak selalu harus mengejar supaya apa yang diinginkannya itu terjadi. Ya mungkin memang ini lebih mudah diajarkan kepada anak ketimbang nanti kalau anak ini sudah menjadi dewasa Pak boleh? Betul sekali Pak Gunawan. Kalau sudah dewasa, udah sangat susah. Justru dimulai sejak dia sangat kecil. Usia 2-3 tahun misalnya. Nah, di saat-saat itulah orang tua sudah mulai harus tuh memberikan masukan-masukan seperti ini. Nah, itu mengajarkannya untuk anak khususnya Pak Pol. Yang Pak Pol tadi katakan 2-3 tahun ini kan kecil sekali itu Pak Pol. Bagaimana mengajarkan ini kepada mereka supaya ya tidak semua itu harus dipikiri atau dibuat menimbulkan kemarahan gitu, bagaimana Pak Pol? Misalkan mainannya itu diambil oleh kakaknya atau adiknya ya. Nah, dia akan marah, dia akan mau mengambilnya kembali. Nah, sudah tentu akan ada waktunya ya kita minta si kakak kembalikan mainannya. Karena itu adalah haknya, itu mainannya juga. Namun, ada waktu-waktunya kita berkata, ya udah biar kakakmu main dulu. Yuk kamu ikut mama atau kamu ikut papa, yuk kita kerjakan ini yuk. Nah, jadi dengan tindakan seperti itu tuh si anak belajar untuk berkata, ya udah dah, saya nggak ambil mainan itu, saya kerjakan yang lain. Nah, dia mulai belajar mengalihkan perhatian dengan cara melupakan yang satu dan melakukan yang satunya. Ya, sebenarnya itu juga bisa dilakukan oleh orang dewasa, Pak Pol, ya, untuk mengalihkan perhatian dari sesuatu yang menimbulkan kemarahan kepada hal lain yang mungkin lebih positif. Betul sekali, ya. Jadi memang itu adalah satu cara yang efektif untuk bisa mengatasi kemarahan kita pula. Ya, ada cara yang lain lagi Pak Pol untuk mengatasi kemarahan ini. Nah, ini juga penting, yaitu mendidik anak untuk mengampuni. Ya, sudah tentu kita tahu bahwa mengampuni bukanlah melupakan. Ya, kita nggak melupakan karena kita masih bisa mengingat, kita mempunyai memori. Mengampuni justru menuntut kita untuk melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Namun pada akhirnya memutuskan untuk tidak membalas dan memilih
untuk tetap menjalin relasi. Ya, firman Tuhan berkata di Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi pada masa anak-anak kecil dengan kakak atau adiknya, nah kita mau anak itu belajar mengampuni. Bukan dengan udah lupakan begitu saja, bukan. Ya memang harus akui apa yang telah terjadi, biarkan dia melihat. Tapi ajar dia untuk tidak membalas. Untuk dia membalas, nah kita katakan itu bukan hakmu. Ya, coba mama yang urus nanti, atau coba papa yang urus, papa yang tentukan. Jadi kita mulai alihkan tanggung jawab itu kepada kita, sehingga si anak nggak langsung harus membalas. Iya, mungkin ada lain hal lagi Pak Paul, sebagai kiat untuk mengatasi kemarahan ini. Nah ini yang terakhir, yang penting ya, yang saya ambil dari Kolose 3:14, firman Tuhan berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hati yang penuh kasih sudah tentu akan lebih susah marah. Hati yang hampa kasih sudah tentu akan lebih mudah marah. Maka kita mesti mendidik anak untuk mengasihi, untuk belajar mempunyai belas kasihan kepada orang lain, sehingga dia nggak mudah marah. Ya, jadi tetap kita ajar dia untuk mengasihi. Misalkan dengan mengajak dia mendoakan orang atau kakak atau adiknya yang telah melukai hatinya. Ya, tapi sebagai orang tua kita itu punya tugas untuk memberikan teladan atau memberikan contoh konkret kepada anak. Bagaimana sih kita itu mengatasi kemarahan kita itu? Kalau enggak, nanti apa yang kita ajarkan itu juga mubazir gitu terhadap mereka. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi memang semua terpulang pada kita sebagai orang tua ya. Kalau kita telah hidup sesuai dengan yang kita ajarkan, anak pun dengan cepat ya akan meniru hal-hal yang positif itu dari kita. Iya. Baik Pak Paul, terima kasih sekali untuk perbincangan kali ini. Saya rasa ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang anak dan kemarahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.